Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat jumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Quran. Semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita bisa memahami agama dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bapak dan Ibu, kita akan masuki surat An-Nahl ayat 51. Itu menjelaskan ya mengenai larangan bagi setiap orang muslim untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu, dan berfirman Allah, apa firman-Nya? La tattakhidhu ilahaini, janganlah kamu menyembah pada dua Tuhan, isnaini yang dua. Innama huwa, sungguhnya dia itu, Allah itu adalah ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa. Fa iyya farhabun, maka hanya kepadanya lah kalian semua harus takut atau tunduk. Nah, para jamaah sekalian, dalam perkembangan agama-agama dunia, kita jumpai asal mulanya agama-agama yang dibawa para nabi itu sama akidahnya, menyembah Allah yang esa. Nah, sepeninggal nabi yang bersangkutan, umatnya sedikit demi sedikit semakin melenceng. Banyak nggak disengaja. Misalnya di antara para pengikut sahabat-sahabat Nabi itu ada ulama-ulama besar. Lalu orang-orang jamaah mengagumi ulama itu. Sampai ulama wafat dikenang dengan membuat gambar lukisannya ini. Buat lukisan ulama-ulamanya. Belum puas mereka. Dibuatlah patung untuk mengenang ulama-ulama itu. Lalu lama-kelamaan patung itu menjadi sembahan. Itu bahayanya. Ya. Nanti kalau sudah melenceng jauh, diutus Rasul berikutnya. Tarik lagi mereka pada jalan tauhid, keesaan Allah. Sepeninggal Nabi ini lama-kelamaan menjauh lagi, ditarik lagi oleh Nabi sampai datangnya Nabi Muhammad. Nah, sebelum datangnya Nabi Muhammad, kita jumpai manusia itu musyrik. Ada yang menyembah kepada Tuhan yang banyak, ada yang menyembah pada 3 Tuhan, ada yang menyembah pada Tuhan yang banyak, ada yang 9 Tuhan, ada 3 Tuhan, ada 2. Mana yang 9? Agama Mesir kuno. Ya, agama Mesir kuno itu mempercayai ada 9 Tuhan. 9 itu dikoordinir oleh 3.
Kemudian oleh satu mereka sebut dewa Ra. Ra itu wujudnya matahari. Kemudian agama Yahudi begitu juga, yang tadinya mengesahkan Allah. Isma'u ya Israel, Ar-Rabb ilahuna Rabbun wahid. Itu ajaran pertamanya. Dengarlah wahai Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya Tuhan kita semua adalah Tuhan yang esa. Ini syahadat mereka Yahudi pada asalnya. Isma'u ya Israel, Ar-Rabb ilahuna Rabbun wahid. Nah, ini sama. Ar-Rabb ilahuna Rabbun wahid. Itu ajaran Nabi, ya, Ibrahim, Nabi Ishak, penerusnya Nabi Ibrahim. Kemudian dari Ishak lahir Yakub. Yakub inilah yang disebut Israel. Maka sekarang ada Bani Israel kan, maka ada negara namanya Israel. Itu sembunyi negara Israel itu tuh. Nah, Bani Israel ini ya, sepeninggal para nabinya mulai melenceng. Apa mereka? Mempercayai Ezra atau Uzair, Nabi Uzair itu putra Allah. Nah, ini mulai, ya. Kata orang Inggrisnya the son of God. Diluruskan kembali oleh Nabi Isa, ya, kembali dengan Tuhan yang esa. Sepeninggal Nabi Isa, kira-kira 100 tahun setelah Nabi Isa itu, ya, mulai ada seorang yang bernama Paulus yang menyatakan kepada murid-muridnya. Paulus itu seorang Yahudi yang memusuhi Nabi Isa. Dia mengajarkan bahwa Isa itu putra Tuhan. Nah, kembali itu, ya. Jadi kalau Yahudi menyebutkan Uzair, Uzair ibnullah kata orang Yahudi, kata orang Nasrani Isa ibnullah. Ternoda akidahnya. Nah, orang-orang Yahudi kemudian kembali meninggalkan akidah Tuhan punya anak itu. Kembali orang-orang Yahudi melalui ajaran henoteisme. Henoteisme itu adalah Tuhan esa, tapi perbangsa punya Tuhan-Tuhan sendiri. Itu namanya henoteisme, ya, henoteisme. Jadi Yahudi mempercayai mereka itu bahwa Tuhan mereka itu esa, Eloh, itu saya sebut Eloh, ya. Eloh Ahud katanya, Tuhan itu esa. Kembali mereka ke agama ajaran tauhid, ya, kembali ke ajaran tauhid. Nah, saudara-saudara, di kalangan agama Nasrani ada yang kembali ke agama tauhid, tapi jumlahnya kecil. Mereka menganggap Nabi Isa itu Rasul seperti Muhammad, ada, tapi jumlahnya kecil. Yang terbesar tetap mempercayai Trinity, 3 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, wujudnya Isa, dan Ruhul Kudus.
Jibril itu dianggap Tuhan. Maka diajarkan ajaran mereka adalah Trinitas. Ya, Tuhan Bapa, Allah, Tuhan Putra, Yesus atau Isa, Ruhul Kudus. Kalau di kita Ruhul Kudus itu Jibril, malaikat bukan Tuhan. Pentegas sekali ayat ini. La tattakhidhu ilahaini. Janganlah kamu menjadikan dua Tuhan. Satu lagi, agama versi kuno, agama Majusi, itu menurut saya dua Tuhan. Tuhan Udin, wujudnya cahaya. Tuhan Tura, wujudnya kegelapan. Dua Tuhan. Jadi ya, Al-Quran itu menjelaskan pada kita tentang perubahan-perubahan dari agama-agama yang lalu, ya. Nah, agama Majusi dengan percaya pada Tuhan itu kemudian hilang setelah mereka semuanya masuk Islam. Ya, waktu ada pertempuran besar-besaran di bawah pimpinan Khalid bin Walid, waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab, ya, kerajaan Persia dikalahkan. Lalu mereka masuk Islam semua. Sampai sekarang. Maka Persia sekarang Muslim. Enggak Majusi lagi. Ya, itu. Nah, ini jadi diingatkan kita kembali oleh ayat ini supaya la tattakhidhu ilahaini. Janganlah. Ya. Nah, jadi yang kalau kita enggak begitu paham tentang sejarah-sejarah agama, bingung menjelaskannya ini. Dua Tuhan ini apa? Dua Tuhan ini agama itu tadi. Ya. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ya. Itu terus itu permusuhan. Nah, kembali kepada agama Yahudi yang kembali kepada monoteisme melalui henoteisme, itu mereka meyakini orang Yahudi itu waktu itu dulu ya. Mereka punya Tuhan Esa, Eloh itu. Nah, mereka yakin berbeda Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Mesir, beda Tuhan. Ya. Maka waktu mereka berperang dengan orang Mesir, mereka berdoa, semoga Tuhannya dia bisa mengalahkan Tuhannya orang Mesir. Ya. Tuhan bersifat nasionalisme, itu namanya henoteisme. Nah, kemudian terakhir kembali kepada monoteisme, tauhid kembali. Nah, agama apapun nanti di dunia ini, kalau mereka mengikuti konsep tauhid, pasti banyak orang yang ikut. Mengapa? Karena masuk akal. Tuhan itu Maha Esa, masuk akal. Tapi kalau Tuhan banyak, gimana coba? Satu sama lain saling mengalahkan. Kacau nggak kita? Tuhan yang Esa ini, ya, dikasih. Pada kajian yang lalu telah dijelaskan bahwa semua makhluk baik yang ada di langit maupun yang di bumi, makhluk yang nyata maupun yang gaib, tunduk dan patuh pada Allah SWT. Semua makhluk tunduk pada Allah. Balik makhluk nyata seperti kita ini, benda mati, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan, manusia, bahkan makhluk gaib, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk iblis, ya, sebetulnya mereka itu tunduk pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat 51 ini menjelaskan agar umat manusia tidak menyatukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Apabila seorang menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka ia tergolong orang-orang musyrik. Ya, sebutnya musyrik. Lebih berat dari kafir. Ya, dari kafir. Manusia diarahkan agar hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, dan hanya kepadanya lah semua makhluk akan kembali. Kita semua kembali kepada Allah.
Baik yang taat beragama, yang tidak beragama, yang menentang agama, tetap semua mati. Tidak ada yang hidup terus. Tetap mengikuti ketentuan Allah. Apa kemudian orang yang menentang Tuhan, dia nggak mati? Nggak tua? Tua juga mati kembali. Ya, ini sama. Maka Bapak dan Ibu, ketundukan ada dua macam. Ketundukan secara terpaksa dan sukarela. Yang terpaksa semua kena. Tunduk pada sunatullah, tentuan Allah. Gak ada manusia yang bisa, gak ada makhluk yang bisa lepas. Ada ketundukan yang sifatnya sukarela, seperti kita diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, itu sukarela kita tunduknya. Bisa orang nggak mau sholat, bisa, nggak mau zakat, bisa. Ya, itu ketundukan ada dua, ya. Ketaatan atau ketundukan ada dua maksud. Ada dua, terpaksa dan sukarela. Nah, seorang muslim ini dan ini pasti ini. Nah, orang-orang kafir menolak ini. Diperintahkan sholat, nggak mau sholat. Diperintahkan puasa, nggak mau puasa. Itu yang sukarela. Yang dimaksud muslim itu di sini. Kalau ini mah semua nggak bisa, yang terpaksa. Coba perhatikan bahwa ini. Abu Jahal, Abu Lahab yang menentang Nabi Muhammad, ya keras dia memusuhi sampai memerangi, akhirnya gimana? Kembali juga kan, mati juga kan? Nah, dalam segala kehidupan manusia dari masa ke masa dijumpai berbagai macam bentuk syirik seperti menyembah Tuhan dalam berbagai bentuknya. Ada yang percaya Trinity, yaitu mempercayai Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Selanjutnya ada juga yang mempercayai dua Tuhan, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Tuhan Udin dan Tuhan Turah, ya. Setiap kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka tergolong menjadi orang yang musyrik yang akan mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dasar agama semua yang diajar para nabi adalah tauhid, ya. Mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya 52 menjelaskan bahwa yang memiliki kekuasaan mutlak baik yang di langit maupun yang di bumi adalah Allah SWT. Allah tidak membagi kekuasaannya kepada selain dirinya. Dialah yang menciptakan segalanya dan memberikan rizki kepada semua makhluknya, dan makhluk yang dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar, semuanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup, ya, di alam raya ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Coba Bapak dan Ibu sekalian perhatikan sejenak, ada enggak orang yang enggak dapat rezeki? Apalagi manusia, makhluk kecil. Burung itu lihat, dia punya simpanan enggak burung? Enggak pernah punya simpanan. Setiap pagi dia terbang mencari, sore hari penuh itu tempoloknya kembali. Sampai makhluk yang kecil-kecil, semut, lebah, semua dapat rezeki. Makhluk yang paling besar, bagaimana itu? Ikan hiu makannya, sekali makan berapa kintal dia itu makannya. Orang besarnya sebesar masjid ini, ya, ada yang 3 masjid ini besar. Hiu sekali makan berkintal-kintal. Ada makanannya, semua ada di laut, ya. Ikan besar memakan ikan
Ikannya memakan ikan yang lebih kecil lagi, sampai memakan ikan yang kecil-kecil. Ikan teri apa? Ikan teri apa memakan apa? Ya, rumput-rumput di laut itu. Bahkan makhluk yang ada di dalam batu, makhluk yang hidup di dalam batu dapat rezeki dari Allah. Apalagi manusia dijamin oleh Allah SWT rezeki. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kita terlalu khawatir. Yang penting kita berikhtiar, berusaha, itu aja. Semua berusaha. Burung juga mencari makan, berusaha, dia terbang kemana-mana. Ya, semut berusaha mencari, bukan diam aja. Lebah juga begitu, mencari makanan dari bunga ke bunga. Ya, harus ada usaha. Pasti diberi oleh Allah rezeki dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Ayat berikutnya 52 menjelaskan bahwa yang memiliki kekuasaan mutlak baik yang di langit maupun yang di bumi adalah Allah SWT. Allah tidak membagi kuasanya kepada selain darinya. Dialah yang menciptakan segala dan memberikan rezeki kepada semua makhluknya, dan makhluk yang paling kecil dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar. Walahu ma fis samawati wal ardh. Dan baginya lah segala apa yang ada di langit dan bumi. Walahuddinu wasiba, ya. Dan kepadanya ketaatan selama-lamanya. Semua makhluk taat pada Allah, yang terpaksa tadi, yaitu afagharallahi tattaqun, mengapa kamu sekalian ya bertakwa selain kepada Allah. Ada orang yang bertakwa bukan kepada Allah, kepada makhluk lain. Ada yang kepada patung, ada yang kepada genderuwo, ya, ada yang kepada tuyul, ya, ada. Nah, yang kita harus diarahkan dalam ajaran Islam, kita hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah semua makhluk harus mentaatinya dengan ketundukan yang sesungguhnya, benar-benar tunduk kepada Allah, pasrah, ya, dengan secara tulus dan tidak berkesudahan selamanya sampai kita kembali ke akhirat, ya, tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Sungguh sangat tidak wajar apabila ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain. Sangat tidak wajar, ya. Dia ngaku beriman pada Allah tapi percaya pada yang lain. Masih banyak nggak kira-kira itu? Banyak. Percaya kepada jimat-jimat, ya. Ya. Batu yang dia yakini, dengan batu itu dia bisa menyelamatkan diri. Nah, enggak ada. Ya. Ada teman saya dulu di SD cerita bahwa temannya itu punya batu yang bisa menyelamatkan dia kemana-mana. Kemudian dia kena sakit perut, sakit, meninggal. Jadi saya tanya, gimana itu batunya? Ya, oh, batunya pecah. Ya, saya tanya, itu khayalan. Itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan percaya Bapak Ibu kepada yang ramalan-ramalan, jangan percaya. Bohong semua itu. Ramalan-ramalan itu biasanya begini Bapak Ibu, mengambil yang umum saja sehingga seolah-olah benar gitu. Saya pernah meramal teman saya dari Bogor dulu waktu kuliah. Dia ceritakan benar itu Pak Zakir ramalannya. Saya ambil umumnya saja. Datang pada saya, anak muda, oh, kamu ini sedang punya masalah ya. Siapa yang nggak punya masalah? Wah, benar punya masalah. Kamu lagi mencintai seorang perempuan ya? Wah, benar. Ini laki-laki cinta perempuan.
Ya itu jadi itu diambil umumnya aja. Ya, semua orang punya masalah. Jadi jangan percaya hanya pada Allah. Ya. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa memberikan manfaat dan madharat. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat dan madharat itu? Orang berpatung itu dibuat oleh orang, diukir oleh manusia dari batu, ya. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menciptakan, bahkan ia dibuat oleh manusia sendiri. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang kita buat sendiri, ya? Karena itu tidak dapat memberikan pahala atau siksa. Ya. Ya, karena itu setiap orang diarahkan agar senantiasa memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah saja. ITV. Ayat selanjutnya 53 menjelaskan bahwa semua karunia dan nikmat yang diberikan kepada semua makhluk adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Fa ilaihi tajruna. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi para jamaah sekalian, semua karunia itu nikmat dari Allah. Nikmat yang paling tinggi, yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Paling tinggi, ya. Yang paling tinggi iman dan Islam. Yang kedua kesehatan. Dan seterusnya. Jadi kita beriman ini dapat nikmat dari Allah yang paling tinggi. Yang kedua kesehatan. Bisa terbantahkan nggak itu sebenarnya kesehatan itu? Merupakan karunia yang sangat luhur. Ya, para jamaah sekalian, nggak bisa terbantahkan. Apapun kita punya kekayaan, punya mobil-mobil mewah, ya sampai 5 mobilnya, rumahnya 5, uangnya bermiliar-miliar, kita nggak sehat, untuk apa? Nafasnya susah. Ya, kemarin saya khutbah di masjid kuno itu, Tanah Abang itu, Al Makmur. Imamnya cerita ke saya, imam sholat bagus Mas. Pak Zaki, saya itu dulu pernah kena penyakit paru-paru. Dia cerita ke saya, sakitnya duduk aja susah, bersin nggak bisa. Kemudian dia berobat ke dokter, harus makan obat selama 60 hari, nggak boleh tinggal. Ada 4 obat itu setiap hari, nggak boleh. Kalau zaman dulu ibu teman saya ada yang kena begitu, pakai suntikan dulu, ya, suntikan 60 kali setiap hari. Kalau kita orang nggak taat suntikannya berarti 3 kali nggak sembuh. Ya, jadi bapak dan ibu, itu kenikmatan itu, ya kesehatan itu paling tinggi setelah kita iman. Bapak dan ibu, saya makan pete, tahu pete kan?
pete. Nggak banyak, 3 gelintir. Tapi pete itu supaya pete tua ibu, tua. Aduh, anu sekali, tua sekali pete itu. Kemudian direbus, saya makan 3 biji, pakai sambal kecap, ya enak itu. Rupanya karena pete itu sudah terlalu tua, ada serbuknya kan, kayak serbuknya jengkol, ya, itu menghalangi jalannya air seni, ibu. Dari jam 8 pagi, maaf Bapak Ibu sekalian, duduk saya nggak bisa, tiduran nggak bisa, jengking nggak bisa, jalan nggak bisa, nggak bisa apa-apa ya. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Lah kalau nggak bisa semua gimana ya? Mending kan alhamdulillah bisa duduk. Ini enggak, duduk juga nggak bisa. Sampai sore, kebetulan saya mesti maghrib itu ngisi pengajian di hutan kayu. Jam 5 sore teman saya datang. Wah, kamu kebetulan kamu ganti saya. Yang jemput sudah datang dari hutan kayu. Itu ada aja gitu loh, ya. Berangkat. Ya dia di rumah sini udah, ya. Kemudian waktu Isya saya mendengarkan azan dari masjid sini. Oh, waktu Isya. Masya Allah, kebetulan Bapak Ibu sembuh. Waktu habis mendengar azan itu sembuh. Masya Allah, nikmatnya Bapak. Waktu sembuh itu, ya Allah, saya ingat barangkali masuk surga begini. Nikmatnya ya, nikmatnya luar biasa. Itu kesehatan. Ya, Bapak. Nggak ada. Silakan. Ya, biar kaya raya, nggak sehat juga nggak apa-apa. Oh, itu sikap yang bodoh. Sehat dulu, ya. Yang lain nanti. Jadi nggak terbantahkan ibu, ya. Semua karunia yang diperoleh manusia dan makhluk lain, seperti kenikmatan, kesehatan, dan anugerah hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mewajibkan kepada semua manusia untuk mensyukuri karunia nikmatnya dalam segala aspek kehidupan. Harus bersyukur, ya. Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila manusia ditimpa oleh kesulitan atau musibah seperti ditimpa penyakit, bencana alam, kesulitan saat berada di tengah laut atau terguncang pada saat ada di pesawat, mengakibatkan manusia akan menyadari segala keagungan Allah. Pada saat itu mereka segera bertaubat dan memohon pertolongan padanya. Tapi pada saat mereka sudah terhindar dari musibah itu, tiba-tiba kembali pada wajahnya yang asli, yaitu tidak mensyukuri karunia Allah yang diberikan kepadanya. Pada saat orang sakit, Pak, dia merasakan, dia bertobat, ya Allah, kalau saya sembuh lagi, saya akan rajin ibadah, saya akan sholat, ya Allah, saya akan ini. Waktu sakit, begitu sembuh, lupa lagi kan, wajah aslinya timbul lagi. Banyak itu, nggak sedikit. Nanti sakit lagi, begitu lagi, sembuh. Di laut, naik kapal, ombaknya ngeri nggak kira-kira? Ingat Allah nggak? Ya Allah, selamatkan aku dari bencana ini, dari ombak yang mengerikan. Begitu selamat, naik ke atas bumi, ya biasa lagi. Ya, biasa. Di pesawat, ya, pesawat udara, kebetulan memasuki wilayah yang hampa udara, itu pesawat langsung jatuh, Bu. Saya mengalami berapa kali. Saya waktu berangkat ke Mesir dari sini ke
Saudi ke Jeddah, saya kemudian dari sana ke Mesir. Itu pas di perjalanan, ya, kena wilayah yang tidak ada udaranya, jatuh itu. Semua gelas apa itu, semua orang terbangun, ya, menjerit Allahu Akbar. Kemudian ketemu yang ada udara lagi biasa normal. Jadi itu mengerikan. Pada saat itu orang semua mendekatkan diri pada Allah. Begitu mendarat, ya, mulailah tingkahnya mulai dimulai. Ini manusia. Nah, maka orang yang mau ambil pelajaran nggak begitu. Dia sadar, oh iya, kita waktu kita sakit begini, sekarang Allah kasih kesehatan, alhamdulillah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin mengaji, ya, rajin bersedekah itu. Ya, harus begitu. Artinya kesehatan itu karunia yang sangat tinggi setelah kita beriman dan berislam. Ayat selanjutnya 54 menjelaskan bahwa pada saat Allah SWT mengabulkan permohonan manusia agar selamat dari segala macam bencana, mereka kembali mengingkari karunia dan pertolongan Allah. Mereka kembali mempersekutukan Allah, bahkan kembali menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri dan memberikan berbagai macam korban berupa hewan untuk patung-patung itu. Udah orang kaya raya, Bapak, tersedak, nggak bisa nafas, nggak bisa. Dia katakan tolong ini. Yes. Pokoknya kalau saya sembuh, harta ambil separuh harta saya. Oh betul. Separuh harta saya kamu ambil semua. Begitu diobati sembuh, diberikan nggak? Nggak bakalan, ya. Begitu sembuh lagi, enak amat itu. Paling-paling ngasih ya. Ini contoh-contoh ya yang seperti ini. Nah, jadi para jamaah sekalian, itulah hal-hal yang harus kita berhati-hati, ya. Maksudnya dalam kondisi apapun kita harus punya sikap yang jelas. Kalau kita memperoleh nikmat, kita bersyukur pada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kita memperoleh musibah, kita sabar. Itu. Kembalikan semua pada Allah, ya, dengan sabar yang luar biasa. Nah, itulah cara yang terbaik. Nggak ada jalan lain, Ibu. Apa kita mau menjerit-jerit? Tetap aja nggak sembuh kalau belum waktunya sembuh. Ya, tapi kita kembalikan. Dan kita dengan menyebut istighfar atau menyebut nama Allah itu, rasa sakit kita berkurang. Allah, ya Allah, berkurang. Ya para jemaah sekalian, dulu itu digambarkan Bapak Ibu, sakit yang paling parah, yang paling luar biasa itu sakit gigi, kata orang dulu, ya. Sehingga kata pepatah Arab menyebutkan begitu, la farhata kafarhatil arus, kata orang Arab ini. Ya. La farhata kafarhatil arusi wala waja'a kawaj'atid durusi.
Tidak ada kebahagiaan yang tinggi seperti kebahagiaannya orang yang menjadi pengantin. Ini kata orang apa ya? Paling bahagia itu orang jadi harus pengantin, pria, wanita. Bapak, ibu-ibu waktu jadi pengantin bahagia nggak? Pastilah, mas. Nggak bisa disangkal ini, ya. Wala wajah, tidak ada rasa sakit seperti sakit gigi. Batan terus. Sakit gigi, ya. Sakit gigi itu. Ada orang lewat aja, Pak. Kita jengkel, Pak. Ya, kita orang lewat kita jengkel, sakit gigi. Sakitnya luar biasa. Tapi ternyata masih kalah. Kena asam urat. Ternyata ya, asam urat itu lebih-lebih, Pak. Ya. Nafas aja asam urat itu sakit. Nah, gimana? Mengenai begini, kita kembali. Kita berusaha berikhtiar diobati, ya. Kita kembali pada harus sabar, nggak ada jalan lain, ya, para jemaah sekalian. Nah, jadi ini pepatah orang Arab ini memang betul itu. Ya. Summa idza kashafad durru ankum. Kemudian pada saat dia telah menghilangkan kemudaratan darimu, idza fariqum minkum, tiba-tiba segolongan dari kamu birabbihim yusyrikun, mempersekutukan Tuhan mereka kembali dengan yang lain. Gitu tadi. Kalau bencana sudah hilang, Nabil, bencana sudah hilang, rasa sakit sudah hilang, lupa lagi, ya. Joget-joget lagi kan. Ya enggak, Bapak. Tadi waktu sakit sih, waktu sehat ada apa? Ada dangdut, langsung joget lagi. Wah, itu manusia. Ini Quran ya. Pada saat kesulitan penyakit itu hilang, ya. Idza fariqum minkum, fariqun sebagian tapi enggak semuanya. Birabbihim kembali kepada kekufuran lagi. Sebagian enggak semua. Banyak yang sadar dari situ dia. Itu dia sehat. Alhamdulillah, ya. Mumpung saya ada kesempatan, rajin ibadah. Kalau sudah nggak ada kesempatan, nyesel ini. Ya. Saya sih nanti sholat rajin kalau sudah tua. Masih muda aja malas, bagaimana sudah tua? Ya, itu. Sudah tua itu ruku aja, ini ya, pinggangnya sujud, berwudu. Jangan tunggu tua, masih muda. Termasuk sedekah. Nanti kalau saya sudah tua, saya sudah kaya, sedekah. Jangan. Apa yang ada sebagian berikan. Itu tabungan kita, Ibu. Kata Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian bakal sirna semua. Apa yang enggak sirna, Pak? Kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Begitu kita meninggal, apa bisa dibawa uangnya? Dibawa juga diambil orang di kuburan. Ya, iya kan? Nah, yang ikut kita itu sebagian uang kita yang kita sedekahkan, itu ikut sampai akhirat. Jadi itu bukan ada kesempatannya. Ya, para jemaah sekalian. Nah, jadi inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Mumpung ada kesempatan, ayo. Nah, banyak orang yang mengatakan begitu, kalau saya sudah kaya, saya akan sedekah banyak-banyak, infak. Begitu kaya, malah bakhil. Kaya malah
Koret. Apa katanya? Oh, dulu saja saya nggak ada yang bantu, enak aja kamu minta bantuan. Nah gitu. Jangan. Kata Nabi, semampu kamu, sebagian dari hartamu bagi untuk mereka yang amat sangat membutuhkan. Setelah mereka selamat dari bencana yang mengancamnya, mereka kembali kepada kekafiran dan kemusyrikan, seakan-akan ia tidak pernah ditimpa ketakutan dan kekhawatiran. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru kecuali dia. Ingat hanya pada Allah, enggak pada yang lain. Ya. Akan tapi ketika dia menyelamatkan kamu dari daratan ke daratan kembali, kamu berpaling darinya. Manusia memang selalu ingkar. Itu tadi saja. Ya. Waktu mau tenggelam, panggil Allah, bertobat segala. Begitu selamat. Ini surat Al-Isra ayat 67. Ayat berikutnya 55 menjelaskan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka mengingkari berbagai macam nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka. Membiarkan mereka mengingkari Tuhan yang Maha berkuasa, yang menghilangkan segala mara bahaya yang akan menimpa mereka. Sikap tercela seperti ini merupakan sifat kekafiran dan kemaksiatan yang membelenggu, bukan melenggu ya, membelenggu itu, membelenggu hati mereka. Mereka terus mengingkari segala karunia Allah yang menyelamatkan mereka dari berbagai macam bencana. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang itu tadi. Ya, yang mudah mengingkari nikmat Allah. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Adalah tugas kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau kita melihat ada teman kita bakal celaka, kita nasihati, kita ingatkan ya. Jangan diam. Ya. Kalau diam, ya itu kita tidak memenuhi perintah yang tadi. Wa tawasau bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran. Itu penting. Maka kalau kita ada diperingatkan oleh seorang, kita harus bersyukur. Jangan kita malah marah-marah. Ya, yang sering kita nggak berani Pak. Harus menyampaikan secara baik. Jangan di muka umum, ya. Kita ajak berdua ngobrol. Nggak tersinggung, tapi kalau kita ya menasihati seorang yang lagi nggak baik di muka umum, dia nggak marah. Jadi kita dengan cara yang terbaik ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat-nasihat yang baik kata Al-Qur'an. Wajadilhum billati ahsan, dan bertukar pikiran dengan mereka dengan tukar pikiran yang terbaik. Itu kalimat-kalimat Al-Qur'an ya. Ayat berikutnya 55 menjelaskan bahwa sungguhnya Allah SWT membiarkan mereka mengingkari berbagai macam nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka, membiarkan mereka mengingkari Tuhan yang Maha berkuasa, yang menghilangkan segala macam bahaya yang akan menimpa mereka. Sikap tercela seperti itu merupakan sifat kekafiran dan kemaksiatan yang membelenggu hati mereka. Mereka terus mengingkari segala karunia Allah yang menyelamatkan mereka dari berbagai macam bencana.
yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Biarkan mereka orang-orang musyrik itu mengingkari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibat buruk perbuatannya. Oleh Allah dibiarkan. Diberi peringatan oleh para nabi, oleh para sahabat nabi. Biarkan. Sampai nanti mereka ya baru sadar ketika menghadap Allah. Ketika dipanggil Allah dia baru kaget. Oh, saya belum sholat, belum ini. Ya, maka dia menghadap Allah dengan murka. Maka dia dimurkai. Sebaliknya orang yang sudah ibadahnya baik, sudah banyak beramal soleh, waktu dipanggil oleh Allah dia sangat bahagia sekali. Ya, dia katakan ahlan wa sahlan. Ya, dia katakan. Maka dia mengharap Allah dengan ridho. Dia mengharap kembali. Sebelum waktu dipanggil, dia menghadap Allah, ya Rabb, sekiranya kau panggil aku siap. Ada beberapa sahabat Nabi, para jamaah sekalian, waktu diberitahu tempatnya dia di akhirat, orang langsung mohon supaya tetap cepat dipanggil. Ya, jadi itulah supaya kita dalam hal ini, ya, kalau kita mengharap Allah diridhoi dengan ridho, maka kita diridhoi. Lihat Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai sekalian jiwa yang tenang, yang tentram. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, pada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridho. Maka mardiyatan, dia diridhoi oleh Allah. Kalau kita menghadap Allah dengan murka, dimurkai oleh Allah. Bagi yang diridhoi sebutkan irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, pada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu bergabung bersama hamba-hamba orang soleh, bergabung para nabi, para rasul, para syuhada, para solehin. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku. Itu Al-Quran. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah SWT membiarkan mereka menikmati kehidupannya di dunia dan mengumbar hawa nafsunya sampai tiba saatnya ajal merenggut mereka. Baru nyaho itu, ya, baru tahu. Ajal merenggut. Sesudah itu mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka dan akan mengetahui dengan sangat yakin akibat dari pembangkangan dan pengingkaran mereka pada saat terjadinya hari pembalasan. Kembalikan. Ya, kata Nabi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau orang itu amalnya baik, balasan kebaikan. Apabila amalnya buruk, dibalasan keburukan. Kata Al-Quran juga begitu, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, perbuatan baik itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu untuk kalian juga. Itu terserah kita, ya. Mereka akhirnya akan ditimpa penyesalan dan kerugian yang sangat mengerikan yang akan mereka rasakan dalam kehidupan akhirat. Jadi para jamaah sekalian, Bapak Ibu, bagaimana kita terus ya menabung untuk akhirat, terus pelan-pelan tapi terus, ya, supaya kita nggak nyesal. Kalau kita nggak menabung, kita menimbun harta akan sirna. Tapi kalau kita ya menabung dengan amal soleh, kita akan bahagia di akhirat. Itu kira-kira. Kita masuki ikhtisar, ya, ringkasannya. Semua makhluk termasuk manusia diarahkan agar hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan menghindari segala bentuk kemusyrikan
baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi musyrik ada dua macam. Terang-terangan tadi menyembah batu, menyembah gunung, ya menyembah pohon. Ada yang tersembunyi, apa? Takabur, itu masuk syirik. Hasad atau dengki, syirik. Kita harus hindarin semua itu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha menguasai atas segala makhluknya, baik di langit maupun di bumi, dan kekuasaannya sangat mutlak, sama sekali tidak terbatas. Semua karunia dan nikmat yang diperoleh manusia dan makhluk lain semuanya berasal dari Allah SWT. Dialah yang maha kuasa untuk melepaskan segala kesulitan dan penderitaan yang menimpa hambanya. Adalah menjadi tabiat manusia bahwa apabila mereka ditimpa oleh kesulitan dan kesusahan, segera menyadari kelemahannya, kemudian setelah memohon kepada Allah, kemudian segera mohon kepada Allah agar terlepas dari kesulitan tersebut. Namun demikian, apabila mereka telah selamat dan terlepas dari kesulitan itu, mereka kembali kepada wajah aslinya yang sering melupakan Tuhan dan melupakan nikmat. Nah, para jamaah sekalian, maka inilah yang harus kita perhatikan betul, ya, jangan sampai kita melupakan nikmat Allah. Dulu kita cukupkan dulu. Kita insya Allah jumpa lagi minggu depan. Wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.